merupakan salah satu faktor terpenting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, misalnya manusia. Air digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk mencuci, memasak, untuk minum, dan untuk mandi. Nah, bagaimana air yang dikategorikan air yang sudah tercemar dan air yang tidak tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian yang menyatakan bahwa air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air berasal dari makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air, sehingga menyebabkan air tidak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian, air itu sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Polusi air itu merupakan pelepasan zat dalam air tanah ke bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air dan manfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu ada sumber langsung dan sumber tak langsung. Sumber langsung itu di mana sumber pencemarannya yang secara langsung melepaskan limbah produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan, yang berupa limbah produksi. Nah, yang kedua ada sumber tidak langsung, di mana polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam. Badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat. Air dapat tercemar melalui patogen atau mikroorganisme yang ada di dalam air. Beberapa limbah yang banyak ditemukan seperti limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Nah, kalian harus tahu nih, bagaimana sih limbah tersebut? Limbah pertanian merupakan sektor pertanian. Ada faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Bahan kimia ini berfungsi sebagai pembasmi hama, namun berbahan dasar dari bahan kimia. Nah, untuk penggunaan obat atau bahan-bahan kimia itu pasti ada efek sampingnya dong untuk kesehatan kita. Kamu tahu tidak? Salah satu dampak dari pencemaran limbah pertanian untuk kesehatan yaitu jika kita terkena infeksi hama terlalu berlebihan akan menyebabkan kelenjar tiroid. Nah, jadi pasti ada dong dampak dari pencemaran air ini apa saja, seperti penyakit pada manusia yang saya sebutkan tadi. Ada ketika kita terpapar infeksi untuk pertanian secara berlebihan, itu akan mengganggu kesehatan kita, yaitu akan meningkatnya kelenjar tiroid, kemudian kerusakan ekosistem. Jelas dong, karena kalau sudah tercemar berarti populasi yang ada di dalam air tersebut akan mati dong, atau akan rusak seperti itu. Kemudian ada eutrofikasi dan ada gangguan rantai makanan. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipus, kolera, dan berbagai penyakit lainnya. Kerusakan ekosistem itu sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan. Polusi air yang dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Jadi, kalau pencemaran ini terus-terusan terjadi, maka apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi kerusakan pada ekosistem dan akan merubah atau menyebabkan rusaknya ekosistem itu. Nah, selanjutnya ada eutrofikasi.
Eutrofikasi ini adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga ini akan membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen di dalam air. Nah, salah satu contohnya waktu di Danau Toba yang permukaan airnya itu ditumbuhi oleh berbagai alga. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari pencemaran air secara eutrofikasi. Kemudian ada gangguan rantai makanan. Jadi polusi air ini bukan hanya menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Ketika polutan itu dalam air dikonsumsi oleh hewan air yang kemudian dikonsumsi oleh manusia, nah, yang kedua dengan pengolahan, harus ada pengolahan yang baik. Nah, selanjutnya ada limbah industri. Jadi, air limbah industri ini merupakan hasil dari pengolahan industri. Pada limbah industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya industri ini dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Pada limbah industri ini mengandung zat yang berbahaya, dan paling banyak polutan jenis limbah dari kedua pabrik ini memiliki bau yang tidak sedap, dan biasanya itu termasuk ke dalam limbah organik. Misalnya dari hasil limbah pabrik baja itu limbah hasil anorganik. Kemudian ada limbah rumah tangga. Jadi limbah rumah tangga ini itu berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing-buahan bangunan. Nah, jadi limbah rumah tangga ini pasti ada dong kegiatan rumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, ataupun sisa puing-puing bangunan. Misalnya limbah rumah tangga juga terbagi menjadi organik dan anorganik dan bahan-bahan yang berbahaya.